Oke, untuk goal setting ini masuk ke pertemuan 3 di mata kuliah Personal Development. Untuk tujuan perkuliahan kita di pertemuan 3 ini kalian diharapkan untuk menjelaskan tentang goal setting, bagaimana metode pembuatan goal setting, dan menguasai metode SMART. Di sini, pengertian dari goal setting menurut para ilmuwan yang disampaikan oleh Edwin, ya, ini adalah apa yang akan Anda upayakan untuk mencapai sesuatu di dalam hidup. Jadi, goal setting ini menurut Edwin adalah apa yang Anda lakukan atau apa yang Anda upayakan ya untuk tujuan hidup Anda gitu. Jadi untuk goal setting sendiri ibaratkan sebagai sebuah kompas yang akan menuntun langkah kalian ya dengan syarat kalian merencanakan si goal setting tersebut dengan spesifik dan sesuai ya. Dan tentunya saya harapkan sesuai dengan apa yang paling Anda harapkan. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya di sini mau bertanya, apa goal? Jadi pertama, kalian harus punya dulu tujuan hidup Anda. Saya misalnya mau jadi entrepreneur atau pengusaha muda di usia 25 tahun misalnya. Ya. Atau saya mau bekerja di perusahaan internasional pada umur 30 tahun misalnya. Coba saya mau kalian menuliskan goal kalian atau tujuan kalian ketika nanti misalnya kalian lulus dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Silakan tuliskan tujuan Anda atau cita-cita Anda. Baru nanti kita bisa membuat goal setting dari apa cita-cita atau tujuan Anda. Silakan untuk menuliskan goal kalian atau tujuan kalian di kolom ini ya pesan di pengirim pesan. Bu, Ya. mohon maaf Bu, Naufal udah di absen belum ya? Ya, Noval. Udah di absen belum Naufal? Yang baru gabung belum di absen. Dari tadi Bu sudah bergabung Naufal. Tadi teh baru dengar sampai Norman Bu di absennya. Kenapa? Tadi teh Naufal baru dengar di absennya tuh sampai Norman Bu. Ya, belum ke absen, Noval. Enggak absen berarti ya. Oke. Jadi sambil saya mau cek absen ya, karena ini ada banyak yang baru bergabung. Tuliskan goal kalian atau tujuan kalian atau cita-cita kalian yang ditulis secara spesifik. Ya, Okta, kenapa? Kebetulan ini laptopnya agak lambat, jadi mungkin agak sedikit delay kalau kalian bicara sama saya bicara ke kalian, jadi agak sedikit delay. Terus di tampilan slide ketika saya pindahkan mungkin ke kalian antara suara sama tampilan mungkin akan ada sedikit ini keterlambatan gitu ya. Tapi kalau memang ada kendala tolong disampaikan. Al-Fajri, Anda
Sambil saya cek absen ya. Hadir, Bu. Bagi yang sudah saya absen, silakan tuliskan goal kalian atau tujuan kalian atau cita-cita kalian atau tujuan hidup di kolom pesan. Dilihat. Iya, Bu. Silakan yang baru bergabung, tuliskan goal kalian atau tujuan hidup kalian atau cita-cita kalian yang spesifik ya. Tuliskan di kolom pesan. Ada lagi yang belum ke absen nggak? Reza Dwi Putra Aska. Aska udah. RD Setiawan, Bu. sama Reza Dwi Putra. Reza udah, RD Triawan, oke udah. Terus Ali Ramadan. Marisa. Marisa udah, Sania udah. Taufani. Silvia udah, Yana udah. Makasih, Bu. Ahmad, Bu. Udah, Bu. Yana udah, Bu. Okta, Yana, Bu, maaf Fajar baru bergabung. Fajar sudah. Kalau Rifki ada nggak Rifki? Gimana? Ibu mohon maaf, Fitri Apriliani belum absen. Sudah. Oh iya, terima kasih, Bu. Ya. Rifki tadi kenapa izin? Nur Aini sudah? M. Krisna ada? Penerdi? Ihsan? Karisma? Ihwan? Hafiz? Destriana? Ajeng? Oh, Ajeng pindah kelas A ya. Adityawan Chandra? Ya, sudah ya berarti. Sudah cek. Oke, di sini kalian sudah menjawab apa goal kalian atau tujuan hidup kalian atau cita-cita kalian, ya. Nah, dalam goal setting, tujuan ini memang harus lebih spesifik atau lebih jelas, ya. Terus di sini ada contoh, misalnya Bayu. Bayu ingin sukses karir di usia 27. Nah, nanti di goal settingnya, kan goal kamu itu pengen sukses karir di usia 27 tahun. Nah, nanti di goal settingnya adalah hal-hal apa saja yang kamu lakukan
agar kamu bisa mencapai kesuksesan dalam karir kamu di usia 27 tahun, gitu ya. Lalu dari Fitriani, goalnya adalah ingin menjadi game development. Oke, good ya. Zahra menjadi dosen di usia 22 tahun. Wah, hebat nih. Berarti Zahra mau kuliah S2 lagi ya, Zahra? Mutiara? Iya, Bu. Insya Allah. Oke, kalau Mutiara sekarang umur berapa? 19, Bu. 19, sekarang semester? 5. 5, berarti semester 6, 7, 8 itu setahun setengah lagi. Berarti umur 20 tahun setengah itu kamu baru lulus S1. Nah, S2 itu kurang lebih 2 tahun. Nah, ini kira-kira goal settingnya ini nggak sesuai nggak? Atau tujuannya sesuai nggak? Merencananya ingin 3,5 tahun S1-nya, Bu. Amin, insya Allah. Amin. Jadi pengen terus ngambil ke atas gitu ya? Iya, betul, Bu. Terus S2-nya itu 1,5 tahun gitu ngambilnya? Iya, amin, insya Allah. Jadi kamu ada waktu 3 tahun harus kamu kejar ya. Mudah-mudahan tercapai, Zahra. Oke, selanjutnya di sini ini karena apa sih? Laptopnya lemot jadi saya agak susah. Firman ingin jadi peneliti atau R&D teknologi di perusahaan Jepang under 35. Wah, keren. Terus Maaf, Nurman. Ya? Kalau Muhammad Julfi udah Kenapa, di absen Julfi? belum ya, Bu? Udah. Oh, udah. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kita kembali on the track. Firman ingin jadi peneliti atau R&D teknologi di perusahaan Jepang under 35. Oke, Firman, kenapa Firman? Kenapa harus perusahaan Jepang, Firman? Karena saya lihat teknologi di sana tuh aneh-aneh, Bu. Oh. Jadi suka ini apa ya, kayak out of the box gitu, Bu. Kayak itu tuh pasti nggak kepikiran sama orang-orang gitu, tapi mereka tuh tetap aja bikin kayak gitu. Tapi malah jadi berpengaruh besar gitu. Bagus ya. Terima kasih Firman. Ya, Bu. Oke, selanjutnya ini siapa lagi? Nurman. Ingin sukses melebihi orang tua. Ukuran sukses bagi Norman itu seperti apa, Norman? Gini, Bu. Aduh, berisik, Bu. Maaf ya. Ya. Jadi ukurannya seperti apa? Sebenarnya itu pernah terinspirasi juga dari film Tukang Bubur Naik Haji, Bu. Jadi saya terus pengen niruin gitu, buka bisnis di bidang makanan makin besar gitu, Bu. Oke, berarti kamu pengen buka usaha di bidang food gitu ya, di bidang makanan, dan usaha lain. Nah, skala suksesnya itu ukurannya seperti apa? Kalau kamu udah punya apa disebut sukses menurut kamu? Ya, ketika udah bisa menikmati hasilnya. Oke, terima kasih Norman. Jadi memang kalau cita-cita atau goal itu memang harus terukur. Jadi bagaimana kita bisa membuat goal setting karena cita-cita yang kita mau terukur. Misalnya, saya pengen sukses. Suksesnya itu seperti apa? Misalnya, saya pengen sukses kalau uang saya di rekening udah di atas 100 juta misalnya. Nah, ketika uang saya di rekening udah di atas 100 juta berarti saya udah nganggap bahwa diri saya sukses gitu. Kalau saya udah punya rumah, udah punya tanah, sudah punya usaha sendiri, ya minimal ada 2 perusahaan, itu saya anggap saya sukses, gitu ya. Jadi memang harus ada, ya. Jadi tadi Norman ingin sukses dengan saya punya usaha di bidang
makanan. Jadi kalau Norman sudah punya usaha di bidang makanan, usaha bidang-bidang lain, Norman di situ akan merasa bahwa oh, saya sudah sukses karena kebutuhan saya sudah tercukupi dan saya sudah menikmati gitu ya. Oke, selanjutnya Silvania, goal saya business owner di bidang IT. Nah, Silvania, kapan menurut kamu ingin memiliki itu? Sebelum Lambat 30. Sebelum umur 30, saya pengen jadi seorang business owner. Oke, keren ya. Goalnya ini bagus. Terus juga Mansah, bekerja di perusahaan manufaktur di Jerman. Kenapa harus Jerman, Ahmad? Karena bagus-bagus Bu manufaktur di Jerman itu Bu. Oke, berarti memang kamu ingin suatu saat pergi ke Jerman gitu ya, Ahmad? Iya Bu. Oke, berarti nanti kalau kamu memang punya cita-cita seperti itu, berarti suatu saat kamu harus belajar bahasa Jerman atau sudah mulai belajar bahasa Jerman dari sekarang? Belum Bu. Oke, nah ketika kita punya goal, ketika masuk ke goal setting, berarti kita harus sudah mulai mempersiapkan gitu ya. Nah nanti akan saya bahas tentang itu. Ketika kita punya goal, tadi ada yang pengen jadi business owner di bidang IT, ada yang pengen di bidang di perusahaan teknologi di Jepang, terus ada yang manufaktur di Jerman. Ketika kita punya goal seperti itu, kita harus sudah mempersiapkan untuk ke sana gitu. Ketika saya mau bilang saya mau bekerja di perusahaan manufaktur di Jerman, berarti saya sudah mulai belajar bahasa Jerman minimal, gitu ya. Kebetulan ada anak didik saya juga yang berangkat ke Jerman. Bulan apa ya? Pokoknya pas Corona dia berangkat, itu pun hanya dia berangkatnya dari tahun 2020. Nah, baru berangkat 2021 karena COVID ya jadi ke pending. Nah, dia juga bekerja di Jerman itu memang pelatihan dulu bahasa Jerman. Pelatihan bahasa Jerman itu kalau nggak salah 6 bulan. Ya, pelatihan 6 bulan itu memang sudah biaya pelatihan, biaya visa, tiket itu udah semuanya. Jadi dia setelah pelatihan ada tes bahasa Jerman. Nah, setelah tes baru dia lulus tes, setelah lulus tes baru dia penempatan kerja di Jerman, baru Jerman berangkat gitu. Nah, mungkin dia juga punya goal atau punya cita-cita memang pengen berangkat ke Jerman gitu. Ya, nah jadi untuk Ahmad semangat, berarti kamu harus sudah mulai belajar bahasa Jerman. Ahmad. Iya Bu, baik. Ya, semangat. Terus ada Naufal, kerja di kantor dan 3-5 tahun ke depannya ingin membangun startup sendiri. Wow, keren. Jadi saya mungkin yang Naufal ini cita-cita, oh ya udah saya awal-awal mungkin nggak apa-apa saya kerja dulu orang untuk belajar, tapi kedepannya saya punya startup sendiri. Nah, kalau kamu udah berpikir akan memiliki startup, berarti kamu harus sudah berpikir sebagai seorang CEO. Kalau seorang CEO itu, dia berpikir adalah menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau dia menemukan permasalahan, dia senang. Oh, berarti ada yang mau dia buat untuk solusi dari permasalahan tersebut. Contoh, misalnya CEO Gojek. Dulu dia dapat permasalahan macet, Jakarta macet, susah kesana kemari. Dia pengen cari solusi. Nah, dia dengan solusi apa? Akhirnya dia menciptakan atau membuat sebuah platform namanya Gojek. Gitu. Nah, jadi untuk kalian yang pengen punya startup, kalian harus sudah mulai berpikir seperti CEO. Kalian senang mencari bukan senang mencari masalah ya, senang mencari sesuatu yang bisa membuat ide-ide kalian muncul gitu. Karena atau startup itu sendiri tentu adalah solusi dari sebuah permasalahan. Lalu Distri pengen jadi sekretaris perusahaan di umur 22. Oke Distri, kenapa sekretaris? Kamu kan jurusan IT. Nggak tahu Ibu, jadi dari SD, SMP, SMA itu kan udah kayak sering sekretaris di kelas, jadi kayak ada niat, oh nanti gede pengen jadi sekretaris di perusahaan gitu Bu. Oke. Nah, kenapa kuliahnya nggak ngambil itu bidang sekretaris? Dulu masih labil Bu, jadi
kalau misalkan dulu kan mau ngambil di yang negeri gitu, cuma kan nggak keterima, jadi masuknya ke swasta ngambil IT. Hitung-hitung belajar juga, Bu. Nyasar gitu ya. Iya, Bu. Oke. Nah, dengan goal setting, ketika kamu misalnya, oh saya pengen jadi sekretaris, jadi kita sudah mempersiapkan untuk menjadi sekretaris itu kita harus ngapain aja. Dan kapan kita harus sudah jadi sekretaris. Langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk menjadi seorang sekretaris gitu ya. Siti Mariam di sini sukses berkarir di bidang IT dan menjadi ibu hebat. Wah, ini udah berencana menikah ya, Siti. Atau sudah menikah, Siti? Kita lanjutkan, Aska. Tidak merasakan sakit saat mau meninggal. Mana Aska? Ya, halo Ibu. Kamu punya goal tidak merasakan sakit saat mau meninggal. Berarti dengan apa? Dengan cara apa? Paling bunuh diri, Bu, atau enggak ketang, Bu, bercanda. Biar enggak takut mati aja itu, Bu. Oke. Kamu kan nggak mau kalau kamu tuh merasa takut mati. Nah, ya, caranya seperti apa biar kamu, jadi apa langkah-langkah yang akan kamu lakukan biar kamu tuh nggak takut mati lagi? Ibadah 5 waktu. Oke, itu salah satunya, ibadah 5 waktu. Terus apa lagi? Terus nggak kemana-mana, membantu orang tua, terus di rumah, Bu. Terus di rumah? Ya, Bu, membantu orang tua sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Terus kamu nggak akan kerja? Pengennya sih hujan uang, tapi nggak akan mungkin. Jadi kerja aja di rumah gitu, Bu. Berdakwah. Kerja di rumah ngapain? Bisa contoh? Contohnya jihad ke Palestina, Kak. Contohnya jadi streamer gitu, menghibur adik-adik yang kehausan hiburan. Jadi apa? Streamer, Bu, konten kreator. Konten kreator. Nah, konten kreator yang seperti apa yang bisa mendukung kamu masuk surga? Konten kreator yang penuh dengan kebaikan, tidak toksik, tidak marah-marah, selalu menghibur adik-adik kecil. Oh gitu. Ya, Bu. Ya. Ini unik ya, goalnya tidak merasa sakit saat mau meninggal. Memang mungkin itu juga semua cita-cita semua orang ya, seperti itu. Nah, tapi memang itulah yang perlu dipahami. Oh, berarti kan kalau kita ingin kita tidak merasakan sakaratul maut yang sakit, berarti kan sebenarnya ada doanya. Pertama ya doanya itu berarti harus kamu baca setiap hari gitu ya, Aska. Ya Allah, semoga mudah merasakan sakit ketika sakaratul maut begitu. Salah satunya itu, Bu, Nabi Muhammad aja merasakan sakit, apalagi kita, Bu. Iya, makanya. Nah, itu tadi pertama, nanti kalau kalian bikin goal setting itu, selain juga harus terukur, kalian harus tahu apa yang akan kalian lakukan biar goal setting itu terpenuhi gitu. Nah, kalaupun memang kamu juga tahu bahwa Nabi Muhammad aja merasakan sakit, apalagi saya, ya berarti kamu harus berbuat apa? Lebih baik lagi atau gimana lagi dari sekarang minimal nyari-nyari teuing lah gitu merenya Aska ya. Ya, Bu. Oke, kita lanjutkan ke Yusuf. Yo, Yusuf ini keren nih. Mengambil alih perusahaan yang saya sekarang bekerja. Mana Yusuf? Kenapa kamu pengen ngambil alih perusahaan, Yusuf? Bu, iya Bu. Pembajakan, Bu, pembajakan. Ya Bu, kenapa saya ingin mengambil alih perusahaan saya? Karena kebetulan saya kerja di sini juga berawal dari nol ya Bu. Jadi saya masuk ke sini tuh perusahaan saya masih dari nol banget gitu Bu. Sekarang alhamdulillah sudah lumayan berkembang. Dan kedepannya saya juga punya ide-ide yang cukup menarik untuk dibuat di perusahaan ini, Bu. Jadi kalau misalkan barangkali bos saya mau pensiun, saya yang mengambil alih perusahaan, Bu. Bukan anaknya ya? Oke, jadi ini mau mengambil alih. Kalau mau mengambil alih berarti bos kamu nanti terusir atau gimana, Yusuf? Kan bos saya pensiun, Bu. Barangkali udah capek gitu mengurus perusahaan. Nanti saya yang ngurusnya, Bu. Oh, kamu jadi CEO-nya gitu. Dia tinggal diem-diem aja. Tapi perusahaannya masih punya siapa? Kalau punya Yusuf,
Berarti kan dia jadi bukan pensiun ya. Jadi memang tidak punya aset gitu. Iya, Bu. Punya, bisa katakan begitulah. Oke. Tapi ini mungkin nggak mungkin sebenarnya, karena saya pernah lihat kisah Mungkin, Bu. orang Tanjung Priuk gitu ya. Dulu itu dia bekerja ke seseorang yang kaya banget, tapi memang mungkin kalau ceritanya orang ini tuh, jadi ketika dia bekerja, dia tuh kerjanya jadi supir gitu. Jadi supir, terus dia nyupirin bosnya kemana-mana. Nah si bosnya itu kadang suka nyuruh-nyuruh bikin ini gitu. Terus mungkin bosnya ngelobi sama perusahaan apa-apa, dia mungkin si supirnya itu sering ngedengerin apa yang diobrolin bosnya dengan bagaimana dia melobi klien dan lain-lain. Akhirnya dia banyak belajar dari bosnya itu gitu. Nah kebetulan memang bosnya kurang baik gitu ya, nggak sopan dan lain-lain, menghina. Ibaratnya kamu tuh supir, kamu tuh nggak layak masuk di ruang tamu gitu, disuruh keluar nanti sakit hati. Terus ya dia berdoa, ya suatu saat saya bisa nih perusahaan ini jadi punya saya, dan itu terjadi. Akhirnya perusahaan itu dimiliki oleh tadi yang supir bosnya tadi. Itu saya pernah lihat itu kisah inspiratifnya di YouTube, orang Tanjung Priuk kalau nggak salah. Crazy Rich Tanjung Priuk kalau nggak salah judulnya. Itu dia dulunya supir, ternyata dia malah jadi pemilik perusahaan tempat dulu bosnya yang punya gitu. Dia tuh dulu supirnya di situ dan sekarang dia pemiliknya. Gitu. Itu bisa terjadi gitu ya, bisa saja terjadi, namanya dunia ya, berputar, bisa saja terjadi. Terus ada Oktaviana ingin lolos SPIPSS. SIPSS itu apa, Okta? Halo, Okta? Kayaknya nggak kedengeran ya. Tujuan hidup saya, Mary, tujuan hidup saya sejauh ini sukses dengan cara saya sendiri tanpa merasa iri terbebani oleh kesuksesan orang lain. Menjadi apapun ke depannya, walaupun tidak di bidang yang sesuai dengan jurusan kuliah saat ini, tidak masalah selama tidak merugikan orang lain dan hidup tanpa rasa menyesal. Oh, kumaha, oke gitu ya Mary, atau gimana? Terserah nanti, atau gimana Mary? Iya Bu, kalau saya itu kan goals itu boleh tidak hanya satu ya Bu, jadi tercapainya itu satu persatu, tapi mungkin caranya itu beda-beda gitu. Gitu ya Bu. Ya, nanti kita akan tahu ya bagaimana kita membuat goal setting, goals. Nah, bagaimana goals itu biar mudah tercapai ya, kita harus buat namanya goal setting ya. Oke, Yana, bekerja di bidang mesin jahit, goals ingin punya usaha sendiri, bisnis bidang mesin jahit, dan saat ini sedang meniti kecil-kecilan. Oke, ini Yana konsisten nih, dari awal semester 3 kalau nggak salah, dia selalu bisnis mesin jahit, betul nggak Yana? Betul, Bu. Betul, Bu. Ya, sampai sekarang kamu masih mesin jahit dan dia masih konsisten. Masih konsisten dan dia masih, kamu juga masih itu ya, masih usaha di bidang itu ya? Iya, masih, Bu. Ya, mudah-mudahan lah ya nanti usaha kamu tambah besar gitu ya. Iya, Bu. Terima kasih doanya, Bu. Ya. Dengan rasa sendiri ingin bekerja di perusahaan yang sejalur dengan jurusan saya dan hidup tanpa rasa penasaran serta tanpa rasa penyesalan. Nah, kenapa Lilia ada kata-kata tanpa rasa penasaran dan tanpa rasa penyesalan? Memang sebelumnya ada rasa penasaran dan penyesalan Lilia? RD Triawan, cita-cita saya berkarir di bidang teknologi IT. Oke, sama berarti dia ada sama siapa ya yang di bidang teknologi. Anhar, sukses berkarir di bidang IT menjadi seorang developer hebat, keren. Arni, pengusaha di usia muda. Reza, ingin punya banyak waktu untuk teman ataupun keluarga. Oh, berarti Reza sekarang sibuk. Reza, gimana Reza? Iya, kan lagi merintis, Bu, pasti sibuk atuh. Oh, Reza sekarang sedang merintis dan sibuk gitu ya, jarang waktu sama teman dan keluarga gitu. Sebenarnya sih nggak sibuk-sibuk amat, cuman kan untuk goal kedepannya mungkin lebih enak gitu. Di masa tua tuh kita sering ngumpul sama keluarga ataupun sama teman. Oke. Jadi berarti harus ini ya,
apa saatnya dengan tidur pun uangnya menghasilkan gitu. Ya, betul Bu. Yang penting ada passive income-nya. Ya, di uang yang bekerja untuk kamu gitu ya. Ya, uang yang nyamperin saya Bu. Amin. Amin. Fajri, Goals mempunyai usaha sendiri di bidang clothing ataupun fashion. Oke, berarti ini senang di bidang clothing dan fashion. Lutfa ingin menjadi pembisnis yang sukses. Oke. Fajar, mana tadi Fajar? Entrepreneur. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Apa goal kalian? Apa yang ingin kalian capai? Kita lanjutkan tentang goal setting. Nah, teori dari goal setting sendiri memiliki dampak besar pada proses pencapaian tujuan. Apabila tidak fokus atau tujuannya tidak realistis, hasilnya tentu tidak sesuai harapan. Jadi memang tujuan atau goal yang mau kamu capai itu pertama kamu harus fokus, ya. Contoh misalnya tadi ada temennya yang pengen jadi sekretaris, ya harus fokus dari dulu. Misalnya, oh saya nggak bisa masuk negeri jurusan sekretaris, berarti kamu cari jurusan swasta yang ada sekretaris. Pokoknya sekretaris fokus gitu. Nah bisa seperti itu. Nah, dan tujuannya tidak realistis. Jadi tujuannya itu misalnya gini, saya pengen ini punya rumah di bulan, bisa ya. Saya pengen rumah di bulan. Mungkin untuk orang-orang tertentu itu realistis karena mungkin keadaan ekonominya mendukung gitu ya. Dia juga misalnya salah satu orang terkaya di dunia gitu misalnya. Dia juga yang punya atau dia ada koneksi ke NASA dan lain-lain, ya itu realistis bagi dia. Tapi bagi kita mungkin yang bahasa Inggris saja kurang ahli misalnya, koneksi apalagi koneksi dengan orang-orang NASA atau koneksi dengan orang-orang luar negeri yang memang sehari-hari kita di rumah. Nah, itu dianggap bahwa tujuan yang seperti itu kurang realistis. Jadi tujuan itu harus realistis, gitu ya. Nah, oleh karena itu, seseorang perlu menetapkan tujuan yang logis. Jadi, cek lagi tujuan kamu atau goal kamu tadi, apakah tujuan kamu itu logis, sesuai realita yang ada, dan memiliki perhitungan yang akurat. Jadi, maksudnya perhitungan yang akurat itu apa? Kapan kamu, misalnya kamu pengen jadi pengusaha muda di umur 30 tahun misalnya, ya. Nah, kamu dari sekarang sudah mikir, oh setahun ke depan saya gini, 2 tahun lagi saya akan ini, 3 tahun, di perhitungannya akurat. Oh, saya tahun depan ini saya mau buka outlet, 1 outlet. Oh, tahun depan saya buka cabang, 3 buah cabang usaha. Oh, nanti tahun depan saya udah 30 cabang, saya mau investasi ke produk-produk lain, misalnya. Nah, itu harus memiliki perhitungan yang akurat di situ. Oke. Di sini manfaat dari goal setting, di sini yang pertama adalah moral atau harga diri. Di sini maksudnya apa? Yaitu ketika kita memiliki goal setting, ya, ketika kita memiliki tujuan dan tujuan itu sudah disesuaikan dengan metode-metode yang dipelajari, gitu. Diharapkan kalian bisa memberi penguatan untuk diri kalian, ya, secara internal untuk meningkatkan kemampuan diri. Jadi bisa jadi, misal contoh dia pengen bekerja di perusahaan manufaktur di Jerman. Nah, di situ kita langsung muncul, oh saya berarti harus memberikan penguatan ke diri saya pribadi, kemampuan saya dalam bahasa Jerman. Gimana kita mau ke Jerman kalau kita aja nggak pernah belajar bahasa Jerman dan nggak ikut kursus Jerman dan nggak mencari koneksi, nggak mencari juga jalan untuk ke sana gitu. Ya, jadi karena itu muncullah moral, harga diri, oh saya pengen ke Jerman, oh berarti saya belajar bahasa Jerman. Oh saya pengen bekerja di perusahaan Jepang, ya saya sudah mempelajari orang-orang Jepang. Kalau kamu misalnya perusahaan Jepang yang ada di Indonesia atau perusahaan Jepang yang memang ada di Jepang. Kalau perusahaan Jepang yang ada di Indonesia mungkin ya nggak apa-apa, nggak ada wajib kamu bisa bahasa Jepang. Tapi perusahaan Jepang yang ada di negaranya itu wajib sekali kita memahami bahasa mereka gitu. Lalu ada petunjuk ya di sini. Petunjuk ini
Maksudnya apa? Kita akan menjadi tahu apa yang diinginkan. Jadi manfaatnya kita punya goal setting adalah kita punya tujuan, kita punya petunjuk, kita tahu mau jadi apa yang kita mau gitu. Misal contoh, saya punya goal itu saya ingin misalnya menjadi seorang dokter di usia misalnya 40 tahun paling lambat. Jadi kan saya tahu, oh saya berarti ingin jadi seorang dokter, atau saya pengen jadi seorang profesor di umur 40 tahun misalnya. Oh berarti saya tahu apa yang saya inginkan. Dan untuk mencapai tujuan itu, nah apa yang kita harus lakukan gitu ya, melalui pemikiran-pemikiran yang ada di dalam diri kita. Gitu. Yang ketiga, manfaatnya adalah itu sebagai motivasi. Jadi kalau kamu punya goal, ya punya cita-cita, punya keinginan, ya di sini akan mengarahkan pada tindakan yang dilakukan. Saya pernah baca sebuah novel waktu saya SMP. Jadi gini di isi novelnya itu saya masih ingat. Ketika ketika kamu menginginkan sesuatu atau ketika bermimpilah, karena dengan bermimpi alam semesta akan mewujudkan mimpi-mimpi kamu. Jadi kalau kita punya mimpi, punya goal yang mau kita capai, secara tidak langsung itu tuh kita bergerak ke arah sana gitu. Itu saya baca buku apa ya? Kalau nggak salah bukunya adalah Sang Pemimpi judulnya. Jadi di situ seorang anak dia punya mimpi, dia mimpinya hanya gini, saya ingin sekolah di Paris gitu, atau saya ingin sekolah di Eropa gitu. Padahal dia tuh orang kampung gitu. Terus dia juga mungkin secara ekonomi juga tidak mampu, tapi dia selalu bermimpi, selalu punya cita-cita. Saya harus sekolah ke luar negeri, saya harus sekolah ke luar negeri. Nah, dengan seperti itu, jadi semangat gitu. Jadi dia berprestasi, akhirnya dia menjadi dapat ke Eropa gitu, sesuai apa yang dia inginkan gitu. Dan secara tidak langsung jadi kita melakukan tindakan-tindakan yang memang ke arah sana gitu. Lalu yang keempat, manfaat dari goal setting adalah produktivitas. Maksudnya apa? Di sini keseimbangan dalam mengalokasikan waktu dan sumber daya. Jadi misal saya pengen umur 40 sudah doktor misalnya. Mau tidak mau saya harus sudah membagi, walaupun misalnya, saya sekarang sudah punya anak, saya juga bekerja, dan lain-lain, banyak kesibukan. Ketika saya punya cita-cita seperti itu, berarti saya akan mengalokasikan waktu saya. Pertama, untuk belajar TOEFL misalnya, untuk belajar bahasa Inggris. Kedua, untuk belajar TPA. Saya mau tidak mau akan belajar, karena saya mau jadi dokter, mau jadi ilmuwan di usia sekian. Mau tidak mau saya akan mempersiapkan diri. Contoh tadi temennya, saya mau jadi dosen di usia 22 tahun, dia pengen jadi dosen muda, gitu. Bisa nggak? Bisa. Dengan seperti itu, dia akan membagi waktu. Tadi dia sudah katakan, saya S1-nya pengen 3,5 tahun. Itu maksimal. Kalau bisa sih kurang dari itu, misalnya 3 tahun. Dia akan membagikan waktunya dia yang tersisa itu untuk mengambil kuliah ke atas. Gitu. Kalau misalnya dia ambil mata kuliah ini, dia akan mengalokasikan waktu agar yang goal yang dia mau itu bisa tercapai. Jadi kalau yang lain mungkin masih leyeh-leyeh, nonton TV dan lain-lain, nah sudah belajar, sudah mengambil perkuliahan gitu. Kalau yang lain mungkin teman-temannya ya dapat sekian SKS ya sekian SKS aja. Kalau dia bisa nambah SKS, jadi memanfaatkan sisa waktunya untuk mencapai tujuannya tadi, gitu ya. Jadi goal setting ini sangat bermanfaat. Jadi semua orang harus bisa memahami tentang goal setting ini. Kita lanjutkan. Nah, kunci dari goal setting yang efektif, pertama, goal yang kamu mau itu harus realistis, ya. Lalu harus positif, ya. Jadi jangan gini, cita-cita mau jadi perampok, jangan. Harus positif, harus yang memang improve gitu, menjadi lebih baik gitu ya. Lalu harus bisa memulai dari hal-hal yang kecil. Jadi kalau kamu mau cita-cita kamu tadi tercapai, tujuan hidup kamu itu tercapai, mulailah dari hal-hal yang kecil. Contoh misalnya,
tadi ada yang mau bekerja atau memiliki perusahaan di bidang software atau IT. Ya mungkin dia memulai dengan hal-hal kecil. Yang pertama mungkin dia sambil kerja jadi programmer, dia sambil nonton video inspiratif pengusaha-pengusaha muda misalnya. Gitu kan, itu nonton kisah inspiratif itu kan hal yang sangat kecil kita mulai gitu. Atau dia mencatat, dia punya note gitu ya, punya catatan kecil, dia tulis gitu. Oh, untuk pengusaha ini butuhnya ini, butuhnya ini, butuhnya ini gitu. Berdasarkan pengalaman orang lain. Jadi kalau kamu mau goal setting kamu itu efektif dan mudah-mudahan tercapai, pertama harus realistis goal setting, kedua juga harus yang bersifat positif, lalu memulai dengan hal-hal yang kecil, dan yang keempat bertanggung jawab penuh dengan apa yang sudah ditetapkan. Jadi saya mau jadi misalnya mau jadi ilmuwan di perusahaan tertentu atau bekerja di perusahaan tertentu lah, perusahaan internasional. Ya kamu harus tanggung jawab penuh dengan cita-cita kamu, apa yang kamu inginkan. Nah ketika kamu fokus di situ, ya jangan sampai baru jalan baru aja bercita-cita 5 menit kemudian nggak jadi deh, goal settingnya itu kayaknya susah deh gitu. Nggak jadi deh saya mau jadi dosen, kayaknya kuliahnya susah-susah, saya baca jurnal-jurnal aja pusing. Ya berarti kamu nggak tanggung jawab penuh dengan apa yang sudah ditetapkan. Jadi kalau kamu udah menetapkan tujuan kamu ke Cianjur, atau kamu sudah tetapkan tujuan kamu ke Bandung, ya kamu harus tanggung jawab, harus sampai gitu, harus jangan fokus sekarang misalnya kamu tujuannya ke Cianjur. Memulai di tengah perjalanan kamu ganti kayaknya nggak ke Cianjur, ke ini aja, ke Tasik misalnya. Ganti aja deh pas baru mau ke Tasik. Ganti aja deh kayaknya ke Pangandaran. Itu nggak akan terjadi. Ya. Jadi harus tanggung jawab penuh dengan apa yang sudah ditetapkan oleh kamu. Yang terakhir adalah tekun. Ini kunci-kunci dari goal setting yang efektif. Nah, ada metode untuk menetapkan target atau cita-cita kamu atau tujuan kamu. Jadi, ada metode yang bisa kamu lakukan agar target kamu yang kamu mau itu ya bisa lebih bisa tercapai gitu. Yang pertama spesifik, lalu yang kedua adalah measurable, yang ketiga adalah achievable, yang keempat realistic, dan yang kelima adalah timely atau ketepatan waktu. Nah, si SMART ini disatukan menjadi SMART gitu ya, disingkat menjadi SMART. Jadi metode ini dikenal dengan metode SMART gitu ya. Nah, metode SMART itu metode yang ya, metode SMART itu adalah suatu metode yang digunakan sebagai panduan dalam menarget. Jadi metode ini digunakan untuk panduan menetapkan target kamu, tujuan, mau sasaran yang kamu mau. Gitu. Jadi metode yang digunakan, misalnya tadi, oh saya mau jadi apa, saya mau jadi apa gitu ya. Nah, kata SMART ini memang maksudnya adalah gabung dari atau singkatan dari kata-kata spesifik, measurable, achievable, relevant, dan juga timely. Gitu ya. Oke. Di sini untuk cara kerja dari metode SMART ini adalah dengan cara menggabungkan seluruh kriteria tersebut agar bisa membantu seseorang untuk lebih fokus dalam meningkatkan peluang ya. Jadi agar peluang kamu untuk mencapai cita-cita tersebut ya menjadi lebih besar gitu. Ya, jadi ini SMART, S-nya spesifik atau harus detail. Jadi goal yang kamu mau itu harus spesifik, detail, dan jelas. Lalu measurable artinya dapat diukur. Makanya tadi, kapan? Gitu. Saya tanya, oh kapan kamu mau jadi pengusaha muda? Gitu, dapat diukur. Terus apa ukuran sukses menurut kamu? Gitu. Jadi makanya
Ketika saya bilang, oh saya ingin jadi pengusaha sukses, nah ukuran suksesnya itu seperti apa? Apakah cuma punya rumah satu sudah kamu anggap sukses misalnya, atau kamu punya motor satu juga kamu anggap itu sukses buat diri kamu? Nah itu harus dapat diukur gitu ya. Lalu ada action plan, ya, langkah yang jelas, realistis atau dapat dicapai, seperti tadi yang saya sampaikan. Oh, apa yang kamu mau, goal setting yang kamu mau itu realistis atau enggak? Gitu. Ya, misal, saya pengen punya jet pribadi gitu. Kalau menurut saya milik jet pribadi itu sekarang itu sudah mulai realistis. Kalau mungkin zaman dulu mah enggak ya. Kalau sekarang banyak pengusaha sudah punya private jet gitu ya. Nah, itu bisa dianggap sebuah realistis. Tapi bisa jadi sesuatu goal setting itu kamu tidak realistis gitu. Ya, seperti tadi yang saya sudah ceritakan. Timeline itu maksudnya adalah ketepatan waktu atau jangka waktu. Kita lanjutkan. Nah, ini. Jadi untuk penggunaan SMART ini, ya metode SMART itu yang pertama tadi spesifik. Spesifik ini adalah membuat tujuan lebih jelas atau lebih spesifik, lebih fokus. Ya. Nah, untuk membuat rancangan tujuan yang spesifik itu ya gunakan 5W1H. Contoh. Ya, contoh misalnya apa saja bisnis yang Anda capai, yang Anda ingin capai. Jadi jelas, oh bisnisnya bisnis apa? Oh bisnis IT misalnya. Terus why? Kenapa? Kenapa menjadi seorang bisnis IT itu penting bagi kamu? Oh karena saya bergerak di bidang IT misalnya. Ya. Terus siapa? Siapa saja nanti yang akan menjadi karyawan kamu misalnya, atau orang-orang yang akan terlibat. Oh, akan open recruitment, nanti saya akan, misalnya saya ada teman kepercayaan, dan lain-lain yang bisa membantu saya. Ketika ini bisa dijawab, 5W1H ini berarti dianggap bahwa tujuan kamu yang tadi kamu tuliskan itu spesifik. Di mana, misalnya, di mana tempat kamu nanti mau bikin usaha itu, ya di wilayah kota Bandung, misalnya. Ya, kayak tadi, di mana untuk mencapai tujuan tersebut tadi, oh Jerman, oh Jepang, itu jelas. Ya. Kapan Anda ingin mencapai tujuan tersebut tadi? Oh di usia 27 tahun saya harus sudah seperti ini, di usia 30 tahun, di usia 22 tahun. Nah, ini juga jelas. Jadi kalau 5W1H ini sudah bisa terjawab, dianggap bahwa tujuan yang kamu tadi buat, ya, goal setting yang tadi kamu buat itu dianggap sudah spesifik. Gitu. Dan jadi nanti kalian uji ya, uji ke dalam tujuan kamu yang tadi kamu buat. Lalu yang kedua, ya, measurable atau terukur, ini untuk bisa memantau dan juga melacak setiap kemajuan yang diraih. Jadi, di sini agar kita bisa menentukan tujuan yang lebih terukur, cobalah menanyakan pada diri sendiri tentang bagaimana kita mengetahui target yang sudah dicapai. Apa indikatornya? Jadi, bagaimana Anda membuat indikator-indikator bahwa tujuan Anda sedang atau sudah mulai tercapai. Contoh, saya ingin sukses menjadi seorang pengusaha muda di usia 27 tahun. Ya. Terukurnya adalah dalam arti pertama, misalnya saya mau pengusahanya misalnya bidang kosmetik lah misalnya. Ya. Nah, oh misalnya saya di tahun ini punya 2 cabang, di tahun ini sekian cabang, jadi terukur. Oh ada indikator kesuksesan yang akan kamu capai. Berikutnya adalah achievable atau dapat dicapai. Jadi untuk mencapai tujuan adalah Anda harus realistis, lalu Anda harus tahu bagaimana cara tujuan ataupun target itu bisa diwujudkan dengan mengandalkan kemampuan, sumber daya yang Anda miliki, atau peluang-peluang di lingkungan Anda. Yang keempat adalah relevan
Tujuan yang penting ini adalah Anda bisa tetap memegang kendali atas hal tersebut atau tujuan tersebut. Ya, jadi agar bisa memastikan tujuan atau goal Anda tetap sesuai, nah maka Anda harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi kalau kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dianggap bahwa goal setting kamu itu relevan. Pertama, apakah tujuan tersebut memiliki manfaat yang baik? Ya, tadi yang sudah ada di kolom pesan, tanyakan ke kamu apakah sudah memiliki manfaat yang baik. Yang kedua, apakah hal tersebut adalah waktu yang memang tepat? Jadi benar nggak di umur 27 tahun, 30 tahun menurut kamu adalah waktu yang tepat? Lalu, apakah tujuan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan kamu? Ya. Lalu, apakah tujuan tersebut sudah sesuai dengan keadaan lingkungan saat ini? Ya, jadi kita juga harus bisa bandingkan dengan lingkungan kita saat ini, kesesuaian apa yang kamu inginkan. Kita lanjutkan. Yang kelima adalah tepat waktu atau disebut time bound atau timely. Di sini, agar kamu bisa menjadi lebih fokus untuk mencapai tujuan kamu harus bisa menentukan tanggal, kalau bisa bulan dan tahunnya. Agar bisa menjadi tenggat waktu, oh pokoknya maksimal saya umur 30 tahun Bu harus sudah jadi dosen. Pokoknya maksimal saya 35 tahun saya harus bekerja di perusahaan multinasional. Oh pokoknya maksimal saya umur 30 tahun harus jadi pengusaha mesin jahit yang sukses. Jadi kamu punya batasan waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, di sini kalian diharapkan bisa memiliki pemilihan waktu yang tepat gitu untuk apa yang mau kamu capai. Selanjutnya, nah, di sini ada seorang peneliti bernama Edwin. Ini membuktikan bahwa teori penetapan tujuan dan juga membaginya pada 5 prinsip, diantaranya sebagai berikut. Ini menurut Edwin ya. Jadi penetapan tujuan itu pertama harus ada kejelasan, yang kedua harus ada tantangan, gitu ya. Yang ketiga adalah komitmen. Terus yang keempat adalah feedback. Jadi harus ada umpan balik ya. Seberapa baik ya, seberapa besar kemajuan tujuan yang Anda akan capai atau yang mau kamu buat gitu. Lalu ada task complexity atau kompleksitas tugas, ini maksudnya dengan tingginya tingkat kompleksitas atau tujuan. Maka semakin berat untuk mencapainya ya, atau suatu tujuan ini yang memang tujuannya baik, memang tidak selamanya harus rumit. Jadi dilihat tingkat kerumitan untuk mencapai tujuan tersebut, gitu ya. Nah ini contoh penerapan metode SMART Goal. Misalnya, seseorang memiliki tujuan bisnis untuk lebih memanfaatkan teknologi dalam bisnisnya. Misal, ada seorang pengusaha, dia punya tujuan bahwa bisnis saya harus menerapkan teknologi di dalam kegiatan bisnis. Nah, tujuan ini memang terlalu umum. Nah, terlalu umum, jadi belum jelas ini maksudnya teknologinya teknologi apa software atau apa gitu kan belum jelas, ini terlalu umum. Nah, dengan metode SMART, nah, jadi bagi kalian tadi yang menuliskan tujuannya yang terlalu umum, kalian buat menggunakan metode SMART, ya. Dia harus lebih spesifik, lebih jelas. Sehingga kita tahu cara mencapai tujuan tersebut dengan tepat. Jadi nggak bisa lebih memanfaatkan teknologi dalam bisnis apa. Oh, pakai Excel juga teknologi, misal. Kan jadi nggak jelas gitu ya tujuannya. Dengan metode SMART, spesifik, misalnya karena spesifik berarti harus jelas. Oh,
ingin membuat tadi tujuan bisnis untuk memanfaatkan teknologi bisnisnya, misalnya spesifik menggunakan aplikasi accounting. Misalnya, saya mau di perusahaan saya, di bisnis saya menggunakan penerapan teknologi, terutama penggunaan aplikasi accounting, itu spesifik. Tahu tujuannya, terarah. Gitu. Lalu, measurable, ketika measurable dipastikan, oh, apa aplikasinya? Aplikasi accounting-nya itu apa? Oh, saya mau pakai Accurate, misalnya Accurate yang versi sekian, misal ya. Terus berikutnya, achievable, dapat dicapai. Nah, bagaimana dapat pencapaiannya? Oh, dengan bekerja sama dengan perusahaan dia aplikasi Accurate. Jadi kamu udah tahu, oh saya pengen aplikasi teknologi di perusahaan saya, pakainya untuk accounting. Pakainya apa? Accurate. Caranya gimana? Ya saya berarti nanti hubungi orang Accurate, mencari perusahaan yang bisa menyediakan aplikasi tersebut. Gitu. Terus relevan. Nah, relevan di sini jalur yang akan dibangun, pastikan bahwa goal ini bisa selaras dengan jalur bisnis kita. Dan kita tahu bahwa semua bisnis itu butuh laporan keuangan yang tepat. Yang terakhir adalah time bound atau tepat waktu. Jadi di sini kita sudah harus tahu kapan akan memulai tersebut. Ya, oh misalnya kita buat schedule-nya hari ini saya akan mengadakan pertemuan dengan ini dengan penyedia aplikasi. Hari apa, bulan apa, tanggal berapa, kapan ada pertemuan kedua. Terus kan misalnya oh uang yang disiapkan berapa dan lain-lain, itu harus sudah disiapkan sesuai alokasi waktu yang sudah kita tentukan. Oke, ada yang ditanyakan dulu di sini? Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, dari tujuan yang kalian buat tadi, ya, apakah kamu merasa goal yang mau kamu capai itu sudah sesuai dengan metode SMART atau belum? Jawab pertanyaan-pertanyaan dari metode SMART. Yang pertama, apakah sudah spesifik atau belum? Silakan, mungkin saya ambil contoh aja. Atau ada yang mau angkat tangan? Raise hand, atau ada yang mau open mic? Oke, kalau gitu saya tanya aja. Pajar, di sini Pajar, goal setting yang mau kamu mau adalah, bentar, ada yang raise hand ya? Oh ya, Pajar? Hadir, Bu. Kamu goal settingnya adalah IT-preneur. Apakah Ya, Bu. menurut kamu IT-preneur itu sudah sesuai dengan metode SMART Goal? Oh, masih terlalu umum, Bu. Masih terlalu umum. Nah, oke, Ya, coba belum kamu ada achieve. Iya, Bu. coba kamu perbaiki goal Baik, Bu. kamu biar sesuai dengan SMART. Coba, ya. Silakan. Yang masih merasa terlalu umum, coba diperbaiki. Berarti misalnya IT-preneur-nya itu misalnya di bidang web developer, misal, ya. Jadi fokus satu-satu. Nanti kalau udah tercapai yang web developer, ya udah nanti buat lagi yang lain, gitu. Bisa. Jadi berkembang bertahap, gitu ya. Baik, Bu. Oke, selanjutnya. Reja Dwi Putra, Go ingin punya banyak waktu luang untuk teman ataupun keluarga. Menurut kamu sudah sesuai metode SMART Goal belum? Reja Dwi Putra. Ya, Ibu.
Kamu tadi kan goalnya adalah ingin punya banyak Gimana Ibu? Maaf, waktu luang kurang untuk kedengar ini teman sinyalnya ataupun agak keluarga. jelek. Menurut, oke, saya ulangi. Reja di sini punya goal, ingin punya banyak waktu luang untuk teman ataupun keluarga. Apakah sudah sesuai dengan metode SMART Goal? Pembuatan tujuan kamu? Nggak ada suaranya, Reja? Ya? Oh maaf Bu, ini lagi hujan agak jelek sinyalnya. Oh. Jadi gimana Bu pertanyaannya? Saya udah ngomong 10 kali. Ini lagi hujan Bu. Jadi agak jelek sih sinyalnya. Oh ya udah, nanti aja berarti ganti orang. Arni, Arni. Arni. Ya, Bu. Menjadi pengusaha di usia muda sudah sesuai dengan metode SMART Goal atau belum? Bisa, Bu, sudah, Bu. Udah, oke. Contoh, spesifiknya apa? Ini masih terlalu umum atau enggak? Pengusahanya pengusaha. Spesifik. Pengusaha passion. Nah, itu belum dicantumkan. Oh, Jadi, iya. pengusaha di bidang fashion. Lalu, di usia muda itu umur berapa, Arni? 22, Bu. 22 tahun? Ya. Mas, target harus jelas. Time bound. Ya, jadi Arni berarti ingin menjadi pengusaha muda di bidang fashion pada usia 22 tahun. Gitu. Ya, Arni ya. Iya, Bu. Kita tahu apa yang mau kita lakukan, ya. Oke, untuk ini saya lanjutkan dulu. Ini ada contoh lain. Contoh, seseorang memiliki tujuan bekerja di perusahaan besar. Perusahaan besar ini bidang apa? Harus spesifik. Oh, berarti di sini kita buat perusahaan besar di bidang IT software. Lalu measurable. Di sini misalnya di measurable itu, saya akan bekerja di perusahaan besar di bidang IT software, dimulai dengan menjadi junior programmer, senior programmer, jadi scrum master, lalu saya nanti pada akhirnya saya harus bisa menjadi seorang project manager. Gitu. Achievable di sini kemampuan saya dalam bidang program cukup bagus. Jadi kenapa kamu menganggap bahwa itu tujuannya bisa tercapai? Karena saya merasa kemampuan bidang pemrograman saya cukup bagus, saya sering menjuarai lomba, programming, dan portofolio bagus. Relevan? Kenapa relevan? Karena kamu menganggap kebutuhan IT ini akan semakin berkembang dan akan sangat dibutuhkan di masa-masa yang akan datang. Lalu time bound, di sini saya akan mencapai posisi tersebut paling lama setelah 6 bulan saya lulus S1. Nah, itu ya, jadi harus terukur dan waktunya jelas. Ini ada tugas kelompok, ini tugas presentasi per kelompok. Kebetulan kelas ini sangat banyak ya mahasiswanya. Kalian buat kelompok terdiri 4 sampai 6 orang. Ya, di sini saya buat ada 8 kelompok. Kalau 6 orang berarti 46 orang, ya. Sekitar 46 orang. Di sini ada pas banget mahasiswanya ada 46 orang. Ya, jadi silahkan buat kelompok terdiri dari 6 orang. Ya, lalu kelompok 1 dan kelompok 7 ini menjelaskan tentang self assessment. Ya, dan melakukan pengujian ya atau self assessment dengan analisis SWOT. Ya, pemaparan materinya dan melakukan pengujian self assessment-nya dengan menggunakan analisis SWOT. Lalu pada pertemuan 5 ini yang presentasi 2 kelompok yaitu kelompok 2 dan 8. Ini tentang konsep dan analisis potensi diri. Di pertemuan 6 ini tentang kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 3 tentang pengembangan dan pembentukan karakter. Kelompok 4-nya melakukan tes karakter pribadi dan analisis hasil tes karakter pribadi. Gitu. Yang pertemuan 7,
kelompok 5 dan 6 yang presentasi. Di sini kelompok 5 membahas tentang konsep dan jenis kepribadian. Ya, ada apa saja jenis-jenis kepribadian, dan kelompok 6-nya melakukan ya mencari jenis-jenis tes dan melakukan analisis hasil tes dari kepribadian, dikumpulkan melalui e-learning dalam bentuk PowerPoint yang ngumpulin cukup ketua kelompoknya saja, gitu ya, mewakili. Jadi nggak harus semua anggota ikut ngumpulin. Jadi per kelompok 1 PowerPoint. Silahkan kerjasama, pembagian anggota kelompoknya kalian bagi sendiri. Silahkan bikin grup-grup kecil untuk membagi tugas kelompok ini. Ya, silahkan buat kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Ada pertanyaan dengan tugasnya? Bu, untuk pemberitahuan kelompoknya udah keisi di grup aja ya, Bu? Wah, di grup aja. Baik, Bu. Deadline-nya kapan, Bu? Kenapa? Deadline pengumpulan PPT-nya kapan? Paling lambat itu saya buat itu Jumat depan. 5 hari berarti. Baik, Bu. Ada pertanyaan lagi? Oke, untuk yang pribadi, ya untuk yang pribadi tentang goal setting, saya harap dengan pemahaman ini kalian bisa membuat goal setting kalian itu menjadi lebih sesuai ya dengan menggunakan metode SMART. Jadi tadi tujuannya sudah banyak yang bagus, sudah pakai metode walaupun tanpa disadari gitu. Tapi masih juga yang masih bersifat umum. Jadi memang goal setting ini harus sesuai dengan metode SMART. Jadi tanyakan tanyakan beberapa hal terhadap tujuan yang Anda akan capai. Nah, kalau bisa terjawab dengan baik, berarti goal setting Anda itu bisa capai karena bisa Anda lakukan untuk mencapai hal tersebut gitu. Karena sudah sangat terukur, sudah realistis, sudah spesifik gitu. Ya, silakan lakukan itu di dalam kehidupan kalian agar kalian punya arah hidup. Kalian mau kemana, kalian tahu mau ngapain, karena kamu tahu arahnya kemana, tahu harus ngapain aja untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh live ya. Izin pamit, Bu. Ya, silakan.